Harusnya Ramadan ini momen yang penting untuk mahasiswa itu kira-kira mempersiapkan diri untuk beraktivitas lebih banyak. Sebaiknya itu tidak menjadi hambatan untuk beraktivitas. Ikutilah program Ramadan di kampus karena ini akan menjadi momen yang akan Anda kenang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat orasi, kembali berjumpa bersama saya Rizka Mazaya dalam orasi podcast Obrolan Islami. Nah, pada kali ini, di episode kali ini, karena kita akan memasuki bulan Ramadan sebagai umat muslim, kita tentunya harus memperbanyak amal solih di bulan Ramadan, seperti itu. Tapi, pernah nggak sih teman-teman semua merasakan kayak kita capek atau kita letih gitu ya, karena kita dari pagi sampai sore harus menahan dahaga dan lapar gitu, tapi kita harus tetap beraktivitas gitu. Nah, di episode kali ini kita akan mendatangkan bintang tamu yang sangat spesial dan tentunya sahabat orasi semua pasti sudah sangat mengenal beliau. Beliau merupakan wakil rektor bidang kemahasiswaan, alumni dan Al-Islam Pemuhamadiyahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Profesor Faris Alfadat, SIP MA PhD. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Mbak Rizka? Alhamdulillah baik. Prof, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang kembali di orasi. Masya Allah. Sukses ya untuk programnya. Amin. Profesor sudah pernah tahun lalu juga mengisi di sini? Betul, tahun lalu sudah mengisi juga. Topiknya tentang Ramadan juga. Oh, tentang Ramadan. Ada juga tentang yang lain ya, tentang berprestasi juga. Oh, Masya Allah, iya. Nah, kali ini kita memiliki tema yang sangat spesial nih, Prof. Tapi sebelum itu saya boleh bertanya sedikit? Boleh, silakan. Saya ingin bertanya, untuk menyambut Ramadan nih, Prof, gitu. Kira-kira perasaan Prof Faris nih seperti apa gitu? Apakah bahagia atau seperti apa gitu? Ya, Ramadan ini tinggal berapa? 16 hari lagi ya? Iya, kurang lebih 2 minggu. Bulan ya. Biasanya memang perasaan-perasaan mulai berubah itu 1 minggu 2 minggu menjelang Ramadan ya, baru betul-betul terasa. Tentu agak berbeda ya, setiap tahun ketika Ramadan datang selalu berbeda suasananya, terutama suasana sosialnya, perasaannya. Tentu senang ya, Alhamdulillah, kita diberi usia kembali untuk bertemu Ramadan, karena bagi banyak orang itu beda ya. Suasananya beda. Tentu dari sisi pahala jelas Allah menyiapkan begitu banyak waktu untuk beribadah, tapi yang paling penting bagaimana kita menikmati suasana berbeda selama 1 bulan di tahun tersebut ya. Itu tentu senang sekali. Wah, Masya Allah. Pasti sahabat orasi semua mendengar antusias dari Prof Faris ini semakin penasaran kan? Kita akan membahas apa ya kali ini gitu. Oke, di episode podcast kali ini kita akan membahas tentang tema yaitu Ramadan Bulan Berprestasi. Karena beliau membidangi kemahasiswaan, mungkin ini adalah tema yang sangat cocok untuk dibahas dan untuk disampaikan kepada teman-teman semua, begitu ya. Oke, Prof. Mungkin pertama saya ingin menanyakan sesuatu nih ke Prof Faris. Ya. Untuk di bulan Ramadan ini, apa ada sih Prof pengaruh bulan Ramadan dengan prestasi mahasiswa di UMY gitu? Baik. Harusnya Ramadan ini momen yang penting untuk mahasiswa itu kira-kira mempersiapkan diri untuk beraktivitas lebih banyak. Oh ya. Mungkin mahasiswa merasa bahwa Ramadan ini waktunya istirahat, tidak melakukan apapun begitu ya. Justru Ramadan ini waktunya jadi lebih banyak untuk mempersiapkan diri, ikut kegiatan apa, ikut kompetisi apa saja, bagaimana mengatur waktu belajar yang baik. Itu waktu Ramadan yang paling pas. Karena kita diberi waktu yang agak panjang terasa. Kalau di hari-hari yang lain berbeda, kita ada momen di mana harus harus jeda makan, kemudian aktivitas-aktivitas yang lain. Sementara di bulan Ramadan kita diberi waktu yang lebih luang. Nah, itulah kesempatan sebenarnya untuk paling tidak di awal sebelum masuk Ramadan ini mencatat dulu kira-kira nanti akan melakukan aktivitas apa saja. Oh iya. Apalagi ini Ramadannya
di awal tahun, berbeda Mm-mm. dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Iya. Nah, di awal tahun banyak kegiatan-kegiatan yang mulai berjalan di awal tahun. Nah, itu juga justru menjadi kesempatan yang baik. Oh, berarti Ramadan ini menurut Prof Haris sangat menunjang kegiatan mahasiswa, apalagi dalam segi time management ya, Prof Iya, ya, iya. gitu. Ya, Oke, jadi oke. tidak usah khawatir bahwa Ramadan ini akan capek. Oh iya. Pengalaman banyak mahasiswa biasanya kelelahan itu hanya di 1-2 hari Oh iya, biasanya awal. pertama-pertama. Oh Betul, iya. pertama-pertama mungkin apalagi yang mungkin tidak Mm-mm. tidak biasa puasa sunnah ya, masuk Ramadan 1 hari langsung kecapean, 2 hari masih kecapean. Mm-mm. Tapi setelahnya karena kondisi badan mahasiswa itu kan Mm-mm. relatif masih bugar, Mm-mm. kuat, jadi masuk 3 hari, 4 hari relatif sudah biasa. Sehingga sebaiknya itu tidak menjadi hambatan untuk beraktivitas. Berarti kita meskipun di bulan Ramadan tetap bisa berprestasi dan beraktivitas seperti Betul, biasa ya. Justru ini ya Prof, jangka waktunya lebih panjang gitu Betul, ya untuk iya. menyiapkan hal tersebut gitu Betul. ya. Jadi bahkan kita malam pun itu terasa lebih panjang ya dibandingkan hari-hari yang biasanya. Oh iya. Kemudian kalau spesialnya ikut kegiatan di bulan Ramadan berprestasi itu terasanya lebih asyik. Kenapa? Karena dari pagi sampai sore kita aktif dalam kegiatan, tidak terasa sore hari kan. Nah, sore hari sudah ditunggu-tunggu Wah, untuk iya, berbuka puasa. ngabuburit, Ya, jadi iya. ada kepuasan sebenarnya ketika 1 hari penuh kita beraktivitas penuh dengan kegiatan yang bermanfaat, tiba-tiba sudah menjelang berbuka, itu rasanya spesial. Ya, beda coba kegiatan di hari biasa dari pagi sampai sore kecapean, di sore hari nggak ada apa-apa, tidak ada sesuatu yang ditunggu. Oh iya, Nah, benar sementara kalau sekali. berbuka puasa teman-temannya juga asik, apalagi besok kita akan ada ngabuburit takjil bersama pembagian, itu kan jadi lebih nyaman, nikmat terasa. Wah, itu sangat menarik Ya. sekali itu ya Prof tentunya. Dan itu juga sangat menarik untuk saya gitu dan menjadi masukan untuk saya pribadi. Gitu. Oke Prof, karena tentang mahasiswa juga mungkin kan nggak hanya mahasiswa secara personal ya Prof, Ya. mungkin di UMY juga ada seperti UKM, organisasi seperti itu. Mungkin menurut Prof Haris, apakah kegiatan di UKM atau organisasi itu akan tetap dilanjut atau mungkin akan diberhentikan selama bulan Ramadan? Baik, untuk kegiatan UKM seperti tahun-tahun sebelumnya itu tetap berjalan seperti biasa. Wah, Masya Allah. Karena kegiatan ini kan sudah terencana. Terlebih yang kompetisi ini tetap jalan seperti biasa. Hanya yang membedakan setiap UKM kalau menjelang Ramadan ini mereka punya kegiatan sendiri. Ya, menyambut Ramadan, ada pengajiannya, ada buka puasa bersama. Itu tadi di sela-sela kegiatan ada kegiatan yang nuansanya itu nuansa kekeluargaan, ibadah. Kan asik ya, kumpul bareng-bareng buka puasa, pengajian itu terasanya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Sehingga UKM juga selain aktivitas seperti biasa, kompetisi, juga mereka punya momen untuk mendekatkan satu sama lain ya dalam nuansa Ramadan. Berarti aktivitas-aktivitas mahasiswa di UKM semua organisasi itu tetap berjalan ya Prof? Betul ya. Nah ini lebih asyik lagi karena ketika Ramadan itu teman-teman semua bisa lebih berkolaborasi ya Prof. Iya, Seperti iya. kan kemarin kalau saya tahu itu ada UKM yang membuat festival atau lomba kayak lomba bahasa Arab Betul. atau ya. mungkin baca Al-Quran gitu ya. Atau mungkin ada yang melakukan pendampingan seperti itu Prof ke masjid-masjid kayak ngajar TPA kayak gitu-gitu. Betul, mengajar TPA, kemudian mereka juga Oh. berbuka puasa bersama dengan fakir miskin, ada yang ke panti ada. asuhan gitu. Dan itu menyenangkan sekali karena nuansanya menjadi berbeda kan. Mereka biasanya tidak melakukan hal-hal seperti itu. Nah, sekarang kegiatannya betul-betul bermanfaat sekali, terasa bagi diri mereka, terasa bagi masyarakat juga, dan ada nilai spiritual. Nah, sesekali ada masa misalnya UKM lombanya silat begitu ya. Nah, sekarang momennya selain aktivitas seperti itu juga aktivitas sosial yang sepak bola, voli juga sama, punya kegiatan-kegiatan yang nuansanya spiritual. Berarti UMY mengusung apa ya istilahnya moto tetap aktif di bulan Ramadan. Betul. Ya. Wah, Justru keren sekali. harus bergembira di Iya. bulan Ramadan. Karena Ramadan ini tamu ya Prof ya. Harus Betul. Nah, disambut kalau ada baik. tamu harus disambut. Oh iya. Baik. Kita pun harus menyiapkan, membersihkan rumah, paling tidak hatinya dibersihkan ya, membersihkan rumah, disapu, kemudian disiapkan hidangannya, agar ketika tamu datang, tamunya senang, kita pun senang. Nah, kalau kita nggak mempersiapkan diri, tamunya tidak senang, kita pun tidak senang. Oh iya, Nah, benar gitu ya. sekali.
Ya, saya setuju dengan Prof Haris kali ini. Ya, dari tadi sih. Karena sangat seru pembahasannya gitu. Lalu untuk kegiatan-kegiatan yang lain Prof gitu, mungkin kayak kan tadi untuk UKM gitu mungkin atau untuk keseluruhan mahasiswa gitu, apakah akan ada dilaksanakan kegiatan seperti tadarus bersama atau mungkin kajian atau mungkin kayak sahur bersama atau Betul. subuh Nah, gitu? ini nanti insya Allah akan diumumkan nih oleh Takmir Masjid ya dan LPPI bahwa kita akan punya program-program yang seru ya. Selain program tahunan yang sudah rutin kita laksanakan, takjil gratis untuk mahasiswa. Nanti siap-siap ya motornya. Wah. Ya, ini sudah akan disiapkan insya Allah. Kemudian juga kompetisi-kompetisi di masjid ya. Berbuka puasa di masjid, kemudian tadarus sebelum berbuka. Kemudian nanti sahur nanti mungkin kita akan siapkan sebagian ya. Karena sahur ini kan biasanya di kos masing-masing, tapi nanti kita siapkan. Nah, beberapa program yang lain ya insya Allah kita masih ada waktu 16 hari untuk mempersiapkan. Mudah-mudahan nanti seminggu sebelum, ya 1 minggu lagi ya, informasi-informasinya sudah akan disampaikan oleh Takmir Masjid. Masya Allah. Teman-teman harus stay tune nih, tonton IG atau mungkin di YouTube ya Prof ya, dari UMY. Nah, kalau boleh Prof dikasih kisi-kisi kira-kira berapa kuota Prof untuk buka puasanya? Banyak ini. Wah, kira-kira saya dapat nggak Prof? Oh, insya Allah pasti dapat. Yang di orasi, yang di masjid ini pasti dapat ya. Amin. Nah, kemungkinan kita akan siapkan 5.000 takjil ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Nah, insya Allah mahasiswa yang masih, ini kan masih kuliah ya, artinya masih banyak yang di Jogja. Mudah-mudahan ini bisa menambah keseruan karena banyak sekali loh alumni-alumni yang sudah lulus selalu terkenang. Ya, selalu terkenang ketika kita sampaikan akan ada takjil drive thru. Mereka selalu mengingat, wah zaman saya dulu ingat sekali dan mereka ingin mengulang. Nah, karena itu bagi seluruh mahasiswa ikutilah program Ramadan di kampus karena ini akan menjadi momen yang akan Anda kenang kalau nanti lulus. Ingat, ini gak lama. Hidup di Jogja boleh jadi hanya 3 tahun, setelah itu akan bekerja di luar Jogja. Nah, kalau tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan di Ramadan ini, nanti memorinya berkurang nih. Kegembiraan tentang kampus Jogja jadi berkurang. Nah, coba diisi dengan kenangan-kenangan indah ya selama kuliah. Masya Allah. Oh, bisa didengarin ya sahabat orasi semua. Tapi memang benar sih Prof, menurut saya juga UMY ini tuh seperti rumah gitu. Jadi kayak ketika Ramadan, jadi UMY itu kan memang sudah menyediakan ya Prof kayak tarawih berjamaah, terus kayak buka puasa berjamaah, sholat subuh juga tetap ada berjamaah. Jadi kayak mungkin teman-teman atau sahabat orasi semua yang tinggalnya di sekitar kampus tuh bisa ke kampus aja, ngapain kampus harus cari tempat masjid mungkin keliling gitu ya Mau Prof. Tidur pun di masjid Ramadan kita izinkan. Oh gitu. Iktikaf ya Prof? Iya, boleh. Jadi kalau nggak mau pulang gitu ya, pingin merasakan betul-betul rumah di kampus, di masjid saja insya Allah. Dan buka puasa bisa di masjid, sahur pun bisa di masjid. Ya, tapi jangan untuk menghindari bayar kos jadi tinggal di masjid ya, itu nggak boleh. Tuh. Baik, untuk terkait aktivitas di bulan Ramadan nih Prof, boleh nggak Prof minta sedikit tipsnya agar teman-teman semua itu lebih semangat terus nggak gampang capek gitu ketika Ramadan? Nah, ini kalau semangat ini memang harus dimulai dari mahasiswa sendiri. Artinya kalau Anda ingin semangat, maka kuncinya hanya satu. Setiap bangun pagi yakinlah bahwa hari ini harus semangat dan insya Allah itu akan tetap semangat. Nah, kalau masalah capek dan lain-lain, saya kira yang paling penting kita menjaga ritme tidur ya. Tidur tetap dijaga secukupnya, kemudian minum air putih yang banyak dan olahraga kecil-kecil ya, sedikit-sedikit itu insya Allah bugar. Apalagi mahasiswa badannya masih sehat-sehat semua, saya nggak terlalu khawatir akan kecapean. Ya kecapean 1-2 hari, setelah itu akan tetap semangat. Bahkan banyak tuh UKM-UKM yang Ramadan pun masih jadwal olahraganya masih ada. Oh, iya. Masya Allah. Ya, jadwal berarti latihan. staminanya... Betul. Yang drum corps kadang juga ada latihan, tapak suci juga latihan, kemudian volley, badminton juga ada. Jadi insya Allah ini tidak akan mengurangi semangat. Dan itu latihannya tetap siang juga Prof? Biasanya di jadwal mungkin sore atau kadang malam. Oh gitu. Yang paling penting itu badan selama Ramadan ini harus bergerak. Iya, nah, benar. itu kunci untuk
sehat Kalau semakin malas ya. semakin capek ya, Prof. Betul. Jadi ada semangat badan yang harus dilatih kecil-kecil, ada juga semangat jiwa. Nah, semangat jiwa ini kembali ke mahasiswa. Jadi kalau niatnya semangat, itu insya Allah seharian itu akan semangat. Kalau niat paginya sudah nggak semangat, nah ini. Iya, benar sekali. Berarti dimulai dari diri sendiri, dari niat juga, sama untuk kegiatan kita harus juga produktif ya, Prof. Ya, betul. Baik, tuh sahabat orasi semua. Saya kira sangat bermanfaat gitu episode podcast kita kali ini, karena sangat relate, karena kita akan menghadapi bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga nanti kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan selanjutnya juga, dan bisa bertemu dengan Prof Faris juga, insya Allah seperti itu. Dan mungkin ada satu catatan dari saya, tetap semangat untuk bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan tidak datang 2 kali dalam 1 tahun, hanya sekali ya Prof ya. Gitu. Jadi seperti kata Prof Faris, kita harus semangat, harus menyambutnya dengan bahagia, harus memberikan hati yang bersih, karena Ramadan itu sebagai tamu, seperti itu. Dan kita juga harus siap siaga dan tetap menjaga stamina tubuh. Ya sahabat orasi. Oke Prof, mungkin cukup sekian untuk episode podcast kali ini, dan saya sebagai host sangat berterima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk menyapa sahabat orasi semua. Bisa say hello Prof? Sahabat orasi, selamat menyambut bulan Ramadan semuanya. Semangat ya. Masya Allah, terima kasih banyak Prof Faris. Semoga kita bisa bertemu kembali menjalin silaturahim, dan semoga Prof Faris juga sehat selalu. Amin. Dan diberikan berkah di bulan puasa kali ini. Terima kasih, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup episode kita kali ini. Terima kasih, dan jangan lupa untuk tonton videonya di YouTube Orasi Podcast, dan like dan juga subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.